Denny Darko pun melihat bahwa situasi yang sedang dihadapi dunia saat ini bukanlah sesuatu yang sederhana. Di balik berbagai keputusan yang diambil, ada banyak pertimbangan yang tidak selalu terlihat di permukaan. Dalam hal ini, pemerintahan Indonesia pun dinilai berada dalam posisi yang tidak mudah. Di satu sisi, muncul berbagai tekanan dan persepsi dari masyarakat. Namun di sisi lain, ada tanggung jawab besar yang harus dijaga demi kepentingan bangsa. Ia melihat bahwa Indonesia tidak berada dalam posisi yang benar-benar bebas tanpa risiko. Hubungan dengan negara besar seperti Amerika Serikat membawa konsekuensi yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Kira-kira apa yang akan dipilih? Karena akhir-akhir ini banyak sekali lontaran ujaran bahwa Pak Prabowo ini dianggap sebagai kacung barat dengan tidak berpihak pada Iran, dengan gabung pada BOP. Apa yang akan dipilih sejatinya jika ternyata pilihannya hanya dua saja? Mas Darko, banyak isu bertebaran dan juga spekulasi sebenarnya di mana Pak Prabowo ini terlalu nurut sama Amerika, terlalu nempel sampai-sampai di mana kita dinilai untuk terlalu tunduk di depan Amerika, dan dikatakan dalam tanda kutip adalah jangan-jangan selama ini Pak Prabowo itu bisa dikatakan kacung barat. The Three of Pentacles, bahwa kita sejatinya tidak bisa hanya mengandalkan kepada diri kita saja, tapi kita juga harus bertanya kepada seseorang yang ahli. Dan juga kita harus mempertimbangkan hal-hal yang memang harus dipertimbangkan sebelum kita menjatuhkan sebuah keputusan. Maka sejatinya manusia itu tidak hanya bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Jawabannya, jika kalian nggak mau nonton sampai selesai ini, saya kasih tahu deh jawabannya. Jika ternyata jadi kacung barat atau mati, Pak Prabowo jelas akan memilih untuk mati. Kenapa seperti itu? Satu, karena Pak Prabowo adalah seorang tentara yang nggak takut mati. Kedua, harga diri Pak Prabowo juga pasti akan tinggi, sehingga dia tentu saja nggak akan pengen jadi kacung siapapun. Tapi, nah ini kita katakan nih di sini bahwa sebagai seorang presiden, dia ini nggak berdiri sendiri terus bak raja yang memerintah semau-mau gue gitu loh. Beliau punya penasehat, beliau punya menteri, punya orang-orang dan juga teman-teman yang juga seorang negarawan dari banyak negara di seluruh dunia. Keputusan itu tidak hanya bergantung pada apa yang diinginkan, apa yang menjadi ideologinya saja, apa yang menjadi apa yang diinginkannya. Dia mewakili 200, mungkin sekarang baru 280 juta masyarakat Indonesia yang diwakilkan nasibnya dengan beliau. Maka jika ternyata pilihannya seperti itu, maka beliau akan mengedepankan kemaslahatan orang Indonesia dulu. Dan saat beliau harus membandingkan dirinya dengan orang-orang Indonesia, maka jangankan mati atau jadi kacung siapapun, saya pikir sebagai seorang Pak Prabowo, dia akan melakukan apapun untuk bangsa ini. Dasar penjilat, dasar ini, kita nggak lagi kampanye loh, karena Pak Prabowo ini jadi presiden kita. Jadi sudah sepantasnya dan seharusnya kita ini mendukung beliau. Jadi mohonlah untuk difikirkan apa yang diputuskan oleh beliau. Ini tidak hanya keinginannya dia, tidak hanya berdasarkan ideologinya, tidak hanya berdasarkan beliau sebagai seorang serdadu, seorang yang pernah turun di medan pertempuran. Bukan. Ini adalah benar-benar keputusan yang menyangkut harkat hidup masyarakat banyak. Kalau seandainya Indonesia tidak join BOP, terus kemudian Indonesia ini dikucilkan oleh Barat, Pak Prabowo mengatakan kemarin, kalau kita nggak join kepada orang-orang yang makan di meja makan itu, maka kita akan menjadi menu yang dimakan. Dan saat ini terjadi, kita harus lebih pragmatis. Nggak bisa kita berpikir bahwa, oh mereka ini jahat, mereka ini lalim, mereka oke. Tapi kan itu kalau kita lihat dari sudut pandang tertentu yang melibatkan ideologi dan juga hal-hal yang bertentangan. Tapi kita harus tahu juga memusuhi mereka saat ini bukanlah sesuatu yang akan sanggup untuk kita lakukan. Negara besar saja misalkan seperti Inggris, seperti Perancis, hanya bisa menunjukkan ketidaksetujuan tapi nggak berani pasang badan buka front berhadapan dengan Amerika dan Israel. Saya pikir apa yang dilakukan Pak Prabowo ini adalah apa yang dilakukan oleh semua orang yang waras saat dia menjadi Presiden Republik Indonesia. Jadi bisa dikatakan Indonesia itu takut sama Amerika? Ya iyalah. Gila apa kalau kita nggak takut sama Amerika? Gini loh, kita kan tahu sekali bahwa Amerika ini berulang kali ya. Kita mulai dari sini deh. Di 100 tahun kebelakang ini, Amerika ini memang menjadi negara adikuasa. Dan kita tahu bahwa kalau kita bicara tentang konflik di Timur Tengah, ini selalu berkaitan dengan Amerika. Karena kita tahu minyak ini dipompa dari sana, mayoritas ya,
Ada juga di Rusia, di China, ada juga di Venezuela. Tapi kita tahu Asia ini kan jalur lalu lintasnya di sana. Dan kita tahu bahwa perdagangan minyak itu diwajibkan menggunakan dolar, petrodollar, makanya disebut seperti itu. Maka kita akan tahu bahwa Amerika ini sangat powerful untuk sekarang ini. Maka jika ditanya, apakah kita takut pada Amerika? Kita hanya menjadi waras dan tahu siapa yang memegang peluru dan meriam yang lebih besar daripada apa yang sekarang kita miliki. Kita nggak mau negara kita mati konyol, kita mau pertempurannya pun ini seimbang, mau menyamakan dengan pertempuran Rasulullah di perang-perang yang dulu pun, kalau kalian cukup Islami untuk mau menyamakan pun, Rasulullah pun tidak hanya berdoa pada Allah, tapi dia pun juga memiliki strategi. Dan saya pikir banyak hal yang ya kita harus pertimbangkan bagaimana melakukan ini. Tapi kembali, ini bukan 1300 tahun yang lalu, yang mana kondisinya juga tentu saja berbeda, dan taktiknya pun saya pikir juga pasti akan berbeda. Tapi kita tahu kita harus belajar dari hal-hal yang terjadi di masa lalu, bagaimana Amerika ini menyikapi, dan bagaimana orang seperti Donald Trump yang juga memang megalomania ini, itu bersikap. Kalau kita nggak join, kalau kita nggak ikut di sana, sudah jelas kita akan dimusuhi. Dan itu sesuatu yang Pak Prabowo nggak mau ambil resikonya. Denny Darko pun juga melihat bahwa dalam situasi global seperti sekarang, setiap langkah yang diambil tetap akan memiliki konsekuensi. Bahkan ketika memilih untuk tidak berpihak sekalipun, hal itu tetap bisa ditafsirkan sebagai sebuah sikap oleh pihak lain. Dengan situasi global yang terus berubah, ia menilai bahwa Indonesia saat ini sedang berada dalam fase penyesuaian. Sebuah upaya untuk mencari posisi yang paling menguntungkan tanpa harus terjebak dalam konflik yang lebih besar. Pada akhirnya, ia melihat bahwa langkah yang diambil bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari strategi yang lebih luas. Ada juga yang bertanya sesederhana adalah Indonesia kan ini bukan negara yang sebenarnya punya langsung ambil posisi berpihak kemana. Nah, bisa aja maksudnya kita berpihak untuk, bukan berpihak, mengambil posisi untuk netral. Ya udah, kita nggak memusuhi Amerika dan juga nggak mendukung Amerika. Terus kita fokus untuk berdagang atau mungkin membangun hubungan dengan China gitu, Rusia dan itu teman-teman. Betul, makanya untuk orang-orang yang selama ini marah dan meminta kami ultimatum Pak Prabowo harus keluar dari BOP, mereka itu mungkin baru beberapa bulan ke belakang ini mengamati kondisi geopolitik. Coba lihat juga dong, dinilai juga dong. Waktu Pak Prabowo akhirnya join dengan BRICS, yang mana itu saja udah jelas memusuhi Amerika. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo dengan join BOP di sini? Ini adalah menjadi penyeimbang dari joinnya Pak Prabowo di BRICS kemarin itu. Sekarang coba, ada nggak ya negara yang juga member BRICS, juga member BOP? Dan dua-duanya nggak masalah. China nggak kebakaran jenggot waktu kita join BOP, dan Amerika juga nggak terus ujuk-ujuk ngambek dan memberlakukan tarif nggak masuk akal pada Indonesia saat mereka tahu bahwa kita join pada BRICS. Saya pikir kalau ini bukan Pak Prabowo dan ini bukan Indonesia, mungkin mereka akan langsung ngambek, langsung akan menunjukkan embargonya atau apapun caranya untuk menunjukkan ketidaksukaan mereka saat kita bergabung dengan front yang berlawanan dengan negara mereka ini tadi. Tapi mereka tahu bahwa orang Indonesia ini dan juga apa yang diwakili oleh Pak Prabowo ini, bahwa kita memiliki politik luar negeri yang bebas aktif, menunjukkan bahwa bebas tentu saja kita akan berpihak pada kebenaran dan tidak berpihak kepada hal yang zolim dan lalim di sini. Maka dikatakan, apakah BOP ini akan membela Amerika dan Israel apapun yang terjadi? Tentu saja tidak. Tapi dengan menunjukkan bahwa kita mau ada di situ, walaupun orang mengatakan ini nggak mungkin, ini sudah menuju ke sesuatu yang disetir sama mereka, sampai ada orang yang bilang kan umat manut NU, NU manut Prabowo, Prabowo manut Donald Trump, Donald Trump manut Netanyahu, manut itu ikut. Saya pikir terlalu picik lah kita berpikir seperti itu dalam kondisi geopolitik yang mengharuskan kita berpikir lebih pragmatis. Mas Denny, juga banyak orang yang menilai Pak Prabowo ini menjadi agaknya presiden yang kurang maksudnya nggak punya pendirian gitu, karena yang udah Pak Prabowo dalam 1 tahun aja, dimana dia pas pidato ngucap kayak ini ada antek asing lah, dia sendiri sekarang malah mepet ke antek asing. Sebenarnya yang dibilang antek asing itu saya pikir adalah saat orang-orang ini memiliki sebuah kepentingan di dalam negeri yang tidak diketahui oleh pemerintah, sehingga negosiasinya ini lebih menguntungkan orang yang datang dari luar ini tadi.
Tapi saat kerjasamanya ini tadi secara resmi dan diketahui, juga ditekan oleh pemerintah dengan segala resikonya diketahui, dan segala benefitnya juga akan diakuisisi, saya pikir sih itu bukan antek asing ya. Jadi kalau kita bilang antek asing itu adalah saat kerjasamanya itu dilakukan secara shady atau under shadow, nggak terbuka gitu loh. Nah, inilah yang sebenarnya disayangkan. Dan mereka ini jelas ada, dan mereka itu masuk melalui berbagai sendi dengan tujuan yang macam-macam. Makanya kan pertanyaannya satu, mengapa Indonesia dengan ya kita memiliki batu bara, kita memiliki sawit, tapi kita kenapa harus beli minyak bumi dari luar untuk membiayai bahan bakar mobil kita, yang mana mobil kita sebenarnya bisa hidup dengan listrik yang dibiayai dengan batu bara kita sendiri. Itu adalah karena kita nggak bisa mengelola. Karena teknologi nggak boleh kita miliki. Kita dulu bisa membuat pesawat terbang. Sampai akhirnya karena masalah monopoli, kita nggak boleh punya industri pesawat terbang, dan matilah industri itu. Punya industri mobil, di stop juga. Kita ini adalah negara yang seharusnya besar, tapi selama ini itu dianak bawangkan. Maka mungkin ini adalah satu-satunya cara kita bisa menyalip di tikungan. Mungkin saya akan membuat sebuah konten di mana perang di Timur Tengah setelah perang di Eropa, ini siapa tahu adalah sebuah waktu yang tepat, kesempatan dalam kesempitan untuk kita nyalip di tikungan. Cuman ini di satu sisi kan juga banyak orang yang ribut-ribut Pak Prabowo terlalu dekat dengan Amerika dan lain-lain lah. Cuman kalau misalkan perang ini sudah mereda ataupun sudah usai, akankah Pak Prabowo akan kembali menunjukkan netralitasnya, kayak kembali membersamai BRICS dan lain-lain lah. Karena kan belakangan ini banyak aktivitas membersamai Amerika terus nih. Jadi orang-orang terkesannya kayak ini Pak Prabowo terlalu Amerika banget gitu. Saya pikir malah Pak Prabowo dengan keberlanjutannya ini mencoba menyeimbangkan sesuatu yang dilakukan di rezim PDIP dan Jokowi yang sangat Cina banget. Kita selama ini tuh sangat terlihat sekali berpihak kepada Timur, berpihak kepada China dengan segala hal hilirisasi, kereta cepat, dan hal yang sekarang ini terjadi. Nah, dengan Pak Prabowo melakukan hal ini, saya pikir ini adalah sebuah penyeimbang yang masuk akal. Coba tulis komentar di bawah sini dan benarkan jika saya keliru. Zaman PDIP dan Jokowi ini kan kita Cina banget. Nah, sekarang jika kita sedikit saja mengarahkan arah kompasnya ini ke barat, apa salahnya? Apakah dengan seperti itu terus kemudian kita akan balik kayak Orde Baru dulu, di mana semuanya ya kita mengabdinya pada Amerika. Zaman Pak SBY Amerika banget. Nah, tapi saya pikir dengan Pak Prabowo ini kita menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sikap. Indonesia ini adalah negara yang kemerdekaannya bukan diberikan, dan kita itu berhak untuk menentukan nasib kita, bukan diarahkan untuk membela Palestina karena kita ini hutang budi atau apapun, tapi karena kita memang memiliki keyakinan bahwa sejatinya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan kita akan perjuangkan itu. Jadi apapun yang kita lakukan bukan karena kita membela Iran karena sesama Islam, tidak. Kemanusiaan datang pertama kali. Humanity comes first, dan itu harus kita dahulukan. Dan apapun yang akan kita lakukan ini haruslah sesuatu yang kita tahu resikonya. Kita tahu bahwa bangsa kita ini, anak-anak cucu kita akan juga berhadapan dengan resiko itu juga. Dan tidak semaunya sendiri demi ideologi dan kepercayaan buta. Sebuah taklid yang akan membawa kita kepada hal-hal yang akan harus dibayar oleh anak cucu kita dengan kelaparan, dengan kehancuran, dengan masa depan yang tidak jelas. Maka kita harus berjuang, tapi tetap saya katakan tadi, dengan sebuah salipan di tikungan yang harus kita lakukan dengan mengedepankan kepentingan bangsa atau nation interest di atas segalanya. Paranormal tersebut melihat bahwa tahun 2026 membawa energi yang tidak biasa. Ada pergerakan yang terasa lebih cepat, seolah banyak hal terjadi dalam waktu yang hampir bersamaan. Ia mengatakan, energi tahun kuda api bukan hanya tentang keberanian atau semangat untuk maju, tetapi juga tentang bagaimana seseorang mampu mengendalikan situasi di tengah kondisi yang tidak stabil. Dalam penglihatannya, tahun ini memang membuka banyak peluang. Namun di sisi lain, juga menyimpan potensi risiko yang cukup besar jika tidak dijalani dengan penuh kehati-hatian. 2026 tahun kuda api. Mengingat kuda itu adalah masa-masa di mana memang banyak sekali keaktifan atau kreativitas yang memang di sini berpacu dengan waktu, yang menandakan di sini dengan adanya aktivitas, kalau memang itu aktivitasnya dilakukan dengan baik maka itu juga akan menguntungkan. Namun
yang perlu diketahui dan digarisbawahi bahwasanya tahun 2026 ini adalah kudanya kuda api. Maka di sini hati-hati di tahun 2026 dengan adanya siang kuda api ini akan terjadi banyak hal yang nantinya akan merugikan baik dari pihak pemerintahan maupun masyarakat Indonesia dengan adanya gejolak-gejolak yang akan mewarnai di tahun 2026, baik gejolak di bidang politik maupun bencana alam dan juga masyarakat, perekonomian masyarakat juga khususnya. Maka di sini di tahun 2026 akan banyak kejadian-kejadian yang mungkin nantinya ini juga akan menjadi suatu kedepannya menentukan di tahun 2027 dan tahun-tahun berikutnya. Apakah betul diperuntukkan untuk orang-orang yang bertarung? Betul, karena di sini terkait dengan kuda ya. Kuda itu adalah orang yang memiliki kreativitas yang akan maju. Namun kreativitas itu juga kalau tidak didasari dengan adanya kekuatan dan kehati-hatian, maka itu juga akan menjadi suatu kehancuran. Bahkan di sini juga akan berdampak sangat luas sekali. Dan perlu diketahui juga di tahun 2026 ini seperti yang sekarang sedang terjadi, ada hal yang memang tidak disangka-sangka terjadinya konflik dan mengakibatkan perang dunia ketiga khususnya di tahun kuda api ini 2026. Begitu juga ini juga akan berdampak kepada negara Indonesia, baik dalam bidang perekonomian, bisnis maupun pemerintahan. Kalau kitanya tidak hati-hati, maka itu juga akan menyebabkan bencana yang sangat besar. Dan perlu digarisbawahi, kuda itu kalau sudah tua ya, dia juga akan lelah. Maka 2026 ini ada energi yang sangat naik dan turun. Begitu juga dengan fenomena alam yang terjadi. Bahkan di 2026 ini aku melihat beberapa kali terjadi fenomena alam yang menandakan bahwa adanya gerhana bulan, kemudian gerhana matahari, dan siklusnya adalah 9 kali dalam waktu yang berdekatan. Dan ini juga menjadi pertanda bahwa alam semesta ini akan menjadi sesuatu hal yang sangat tidak biasa, bahkan akan menimbulkan bencana. Dan ini juga yang akan menentukan apakah nanti bumi ini masih akan berlangsung ataukah akan menuju kepada kehancuran. Ya, betul sekali. Karena begini, dalam melakukan sesuatu hal apapun itu, baik dalam mengambil keputusan maupun dalam melangkah atau berinvestasi dalam hal bisnis maupun dalam percintaan, ini juga akan membawa dampak. Maka di 2026 harus dipikirkan matang-matang, baik dan buruknya itu harus juga dipikirkan. Jangan hanya memikirkan baiknya saja, karena api yang nantinya dari api kecil ini juga akan bisa melahap semuanya. Artinya rencana kecil yang tidak didasari atau tidak diprediksikan dengan hati-hati, maka ini juga akan menjadi suatu kehancuran. Dan terbukti banyak sekali masyarakat di Indonesia ini ya yang terbuai ya. Kenapa aku bilang banyak yang terbuai? Karena banyak fenomena-fenomena alam juga yang menandakan bahwasanya manusia sekarang banyak yang lupa siapa jati dirinya, dan banyak manusia yang berubah dari bukan siapa-siapa dan berpura-pura menjadi siapa-siapa, dan itu juga akan menuai karma buruk baru bagi mereka. Maka tidak akan pernah selesai untuk kehidupan-kehidupannya. Demikianlah pembahasan kita mengenai ramalan tersebut. Apakah semua ini hanya kebetulan? Ataukah memang ada sesuatu yang lebih besar sedang menanti di masa depan? Tulis tanggapan Anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman kalian. Terima kasih telah menyaksikan Ramal Nia. Sampai jumpa di video berikutnya.